Pada webinar pengabdian masyarakat yang kedua kalinya pada hari ini, bersama para dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika yang sudah capable, sudah handal di bidangnya, kali masih mengangkat tema seputar sosial media, yakni pelatihan fotografi konseptual human interest dan pembuatan konten video sejarah di media sosial dengan menampilkan dua narasumber yang ahli di bidangnya. Saya atas nama Kepala Pusat Data Informasi yang mengelola Museum Kehutanan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat melakukan pelatihan Bapak Ibu peserta, semoga kegiatan ini berjalan lancar, diberkahi oleh Allah SWT, dan pengetahuan yang diterima dari para narasumber dapat diterapkan di lembaga Bapak Ibu semua dengan sebaik-baiknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sharing mengenai pembuatan konten video sejarah di media sosial. Mungkin teman-teman ada perwakilan gambar di sebelah kanan saya. Begitu banyak yang namanya media sosial, tapi ada 3 yang senantiasa saat ini sangat-sangat tinggi trafficnya. Dimulai dari Instagram, TikTok, kemudian bermuara di YouTube. Nah, ketiga poin ini yang insya Allah saya akan bagikan kepada rekan-rekan. Kenapa hanya 3? Kenapa bermuara di YouTube? Untuk apa Instagram? Untuk apa TikTok? Dan untuk apa YouTube? Baik, saya akan lanjut. Sebelum kita ingin menciptakan sebuah konten ya, di mana yang kita bahas ini bukan sebuah konten yang sedang berjalan ataupun konten yang memang sedang hype alias viral, tetapi konten yang akan kita kaji, kita bahas adalah konten yang segmentasinya itu sangat sedikit, teman-teman. Tadi sudah disinggung oleh Pak Heri bahwasanya entah yang namanya mindset daripada audiens ataupun netizen ya, kalau ke museum selalu misalnya membosankan, atau kalau ke museum itu-itu aja. Nah, kita mencoba untuk mendobrak aspek tersebut, di mana kita membuat sebuah konten yang mau tidak mau penonton itu pasti nonton, mau tidak mau penonton pasti akan lewat di berandanya. Nah, tips-tips yang seperti itulah yang akan kita pelajari bersama. Baik, kalau misalnya kita membuat konten yang sifatnya viral, maka engagement ataupun traffic daripada penonton itu akan banyak. Alasannya simpel, teman-teman. Karena memang hal itu begitu hook ya, bahasanya hook itu artinya begitu memancing dan membuat kita ingin ngeklik. Tapi ingat, yang namanya konten viral itu tidak everlasting. Yang namanya konten viral, hari ini dia meledak, dalam hitungan tidak sampai 1 minggu akan ketiban dengan konten yang viral berikutnya. Tapi kalau kita berbicara mengenai konten sejarah ataupun histori, itu sifatnya abadi atau everlasting. Kapanpun, atau tidak harus di hari itu, atau mungkin di minggu depan, bulan depan, dan seterusnya, kita masih bisa menikmati konten tersebut tanpa adanya expired date. Di slide berikutnya, ketika kita ingin membahas atau kita sudah sepakat, kita ingin menciptakan konten tentang histori ataupun sejarah, maka kita wajib mengenali dulu nih konten dan konteksnya itu seperti apa. Ketika kita sudah paham bahwa oh ya, yang namanya sejarah itu berarti lebih mengedepankan akurasi atau validasi dari data. Jadi kalau kita ingin menciptakan sebuah konten histori ataupun sejarah, itu cross-check-nya bisa dikatakan sampai bosen. Kenapa? Karena ada satu part yang memang ternyata hoax ataupun tidak akurat. Itu bisa kita katakan sebagai pembodohan publik. Padahal dari 3 menit konten yang bisa dibilang tidak akurat hanya 15-20 detik. Dan itu akan memicu respon daripada audiens, tanda kutip, menyerang kita. Oleh karena itu, cross-check data, kemudian dicek lagi, divalidasi lagi, sampai kapan? Sampai bosan sebelum kita publish. Nah, itu salah satu keunikan. Kemudian memastikan data narasi, foto, video, dan infografis dalam proses pembuatan konten sebelum publish itu wajib kita cross-check. Karena apa? Ketika kita mencari data atau kita mencari sumber-sumber untuk konten yang kita kerjakan, misalnya sejarah atau museum kehutanan, kemudian kita cari data dari literasi, kemudian dari artikel, dari foto. Nah, di situ seringkali akan menemukan kerancuan. Kerancuan ini bisa diwakili dari mulai data tanggal, kemudian data waktu, dan
biasanya adalah nama narasumber. Kenapa? Karena memang keterbatasan. Pada saat peliputan zaman dulu, kita dapat sebuah data gambar nih. Data gambarnya misalnya seperti bangunan yang ada di slide saya. Di situ hanya ada bangunannya aja. Nggak ada keterangan waktunya, nggak ada keterangan nama bangunannya apa, dan data-data akurat lainnya. Tapi dalam hati kita, bisa kok ini sebagai represent daripada pembahasan yang kita bahas. Apa alasannya? Hitam putih, zaman dulu, gitu kan. Terus look-nya juga secara fotografi mungkin mewakili, ya udah jadul banget, ya udah deh kita pakai aja. Padahal ketika kita sesuaikan dengan ide atau tema yang tadi Museum Kehutanan, itu nggak masuk. Tapi dalam hati kita, ya udah deh, ini kan ada identiknya dengan zaman dulu, ya udah kita pakai aja sebagai data footage atau data singkat yang mendukung. Itu udah salah, teman-teman. Jadi sebegitu uniknya dalam kita menciptakan sebuah konten sejarah, nggak bisa sembarangan memberikan data mentang-mentang itu diwakili hitam putih, looknya zaman dulu, dan memang itu bangunan Belanda misalnya. Itu salah satu keunikan yang akan kita hadapi. Oke, di sini kita berbicara sedikit umum tentang konseptual dan fundamental terkait dari pembuatan konten sejarah di media sosial. Aspek sejarah adalah ide, topik, tema yang everlasting seperti tadi pernah saya singgung, bukan hal yang viral, terbit, dan tenggelam secara instan. Aspek sejarah dapat dinikmati dan dipelajari tanpa batasan waktu. Ini sudah hukum alam yang memberikan kemudahan bagi kita. Tapi ada beberapa poin yang coba saya singkat untuk gimana caranya konten kita ini ada di lini masa beranda, home, atau di media sosial yang kasarannya bukan teman kita. Karena kan kalau misalnya saya pribadi bikin konten media sosial, kemudian saya minta tolong ke, mohon maaf Ibu Eca, follow dong akun saya, tonton dong konten saya, otomatis keesokan harinya konten berikutnya sudah hadir di home ataupun lini masanya Ibu Eca. Tapi yang jadi pembahasan kita, gimana caranya ini hadir di media sosial akun orang lain yang tidak kita kenal. Di sini kita pahami ada namanya SEO, teman-teman. SEO itu kita pahami sebagai pembagian beberapa part yang akan mengundang atau bikin tangan orang lain gatel. Untuk apa? Untuk mencet. Contohnya sejarah Museum Kehutanan atau cerita tentang monumen nasional. Ide kita tentang tema tersebut. Sebelum kita ingin menciptakan judul, sebelum kita ingin menciptakan deskripsi, kita cari dulu di Google. Lagi-lagi, kita nggak jauh-jauh berinteraksinya dengan Google, YouTube, dan akun-akun media sosial yang memang sudah ada. Kita cari dulu di Google. Kita cari dulu di YouTube, sejarah Museum Kehutanan atau sejarah Monumen Nasional. Yang paling atas itu membentuk kalimatnya seperti apa. Maka ketika kita ketik di kolom pencarian, itu kan banyak langsung. Kurang lebih kalau di kolomnya lebih daripada 5. Kita lihat yang paling atas. Yang paling atas ini lebih membentuk kalimatnya seperti apa. Nah, itulah yang akan kita sadur, itulah yang akan kita amati tiru, kemudian modifikasi menjadi judul kita, teman-teman. Itu SEO secara basic tapi ampuh. Jadi kita nggak perlu repot. Kita nggak perlu repot merangkai, kita nggak perlu repot meng-create dari nol hanya untuk judul. Kita pakai yang udah ada. Dan lihat yang paling atas itu seperti apa. Ini berlaku tidak hanya di YouTube, tapi di TikTok dan hampir di seluruh media sosial maksudnya. Kemudian kita berbicara mengenai target yang kita inginkan, bukan target yang segmentasi remaja, bimbingan orang tua, bukan. Karena kita berpedoman kepada edutainment alias edukasi dan entertainment, maka target kita adalah semua usia. Yang jadi pertanyaan, gimana caranya kita bisa menembus konten kita masuk kepada target semua umur? Seperti biasa, mungkin teman-teman yang bergerak dalam dunia audiovisual sudah memahami bahwa kita harus menghindari apapun unsur elemen yang berbau dengan sara. Ketika kita sudah menghindari itu, maka konten kita bisa dipastikan masuk kepada semua usia. Kalau kita sedikit berbicara mengenai sisi gelap, tanda kutip ya, sisi gelap daripada penggunaan media sosial bagi anak-anak misalnya. Misalnya ada kita punya adik ya, umurnya mungkin belum dikatakan dewasa, bisa dikatakan masih 10 tahun ataupun 9 tahun, tetapi dia sudah bisa berselancar menjelajah masuk ke dalam akun-akun yang memang belum peruntukannya. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Karena main handphone, Gmail-nya menggunakan Gmail orang tua, dan hal itu berarti kan orang tuanya sudah dewasa, orang tuanya sudah
sudah layak untuk mengkonsumsi semua berita yang ada, sekarang digunakan oleh anaknya. Nah, itu salah satu sisi gelap kalau misalnya asupan-asupan yang ternyata dinikmati oleh adik-adik kita itu banyak yang tidak sesuai dengan segmentasi. Sementara kita membahas tentang video sejarah, target kita adalah target yang tidak perlu adanya batasan-batasan seperti yang tadi saya bahas. Yang penting kita hindari apapun yang berbau dengan sara. Biasanya akan timbul pertanyaan, Mas, gitu. Kalau misalnya dalam pembahasan kita ada salah satu footage yang memang misalnya gitu ya, kita bahas sejarah korban perang. Kalau kita nggak masukin sayang banget, ini sangat valid, sangat support kepada data narasi kita. Jadi benar-benar saling melengkapi, principle of chain bahasanya ya. Jadi saling keterikatan. Caranya gimana biar tetap bisa diterima, tidak kena panduan pedoman dari masing-masing medsos. Caranya tinggal kita blur. Kalau di aspek audio sosial di media sosial itu kita tinggal blur aja. Kita tinggal blur, kemudian di bawahnya kita kasih keterangan bahwasanya memang foto ini sebenarnya bla 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 bla, tapi terpaksa kena yang namanya trigger warning karena memang melanggar panduan pedoman. Itu pengalaman saya aman, teman-teman. Mau di TikTok, mau di YouTube terutama ya, maupun di Instagram. Instagram jauh lebih longgar. Di situ kita dikasih pilihan bahwasanya mau dilewati atau kita ingin tonton. Tapi tampilan umumnya adalah tampilan trigger warning, ada gambar mata di sila. Kemudian kita bahas lagi mengenai teknis. Bahwasanya kita tidak rumit ya pembuatannya dalam mengerjakan konten media sosial ini, tidak selalu membutuhkan laptop ataupun PC, tapi cukup di smartphone kalian aja. Dan yang paling penting di sini ada part namanya konsistensi, karena sangat percuma ketika kita udah habis-habisan bikin konten, kita udah mungkin keluar biaya bikin konten, udah berusaha menghadirkan narasumber, kemudian meluangkan waktu kita, meluangkan device kita untuk membuat sebuah konten, tapi berhenti, tidak continue atau tidak berkelanjutan. Itu sangat-sangat melanggar yang kita sebut dengan pedoman algoritma. Media sosial manapun, membaca algoritma di media sosial manapun, yang paling pertama adalah continue alias terus-menerus. Apapun, mau di TikTok, mau di YouTube, mau di Instagram, Facebook, kalau misalnya kita menciptakan sebuah konten dalam media sosial tersebut dan tidak continue, maka algoritma mereka membacanya kita nggak serius, atau kita tidak ingin menjadi partner daripada mereka. Apa yang mereka baca? Mereka hanya menggunakan platform media sosial sebagai tabungan digital. Bikin YouTube account-nya, kemudian yaudah kita posting, nanti 1 bulan kemudian kita posting lagi. Nah, itu dibaca oleh platform media sosial, kita tidak serius untuk menjadi bagian daripada partner mereka. Mereka mendeteknya, kita menggunakan YouTube hanya menjadi tabungan digital kita aja, biar hard disk-nya nggak penuh, biar memori handphone-nya nggak penuh, ya udah deh kita simpan di YouTube. Nah, kalau udah dibacanya seperti itu, maka itu akan seterusnya. Untuk memperbaikinya butuh waktu yang lama, ujung-ujungnya bikin akun baru. Maka dari itu, di aspek konsistensi ini kita butuh namanya timeline schedule. Berapa kali kita harus posting, kemudian durasinya seperti apa, kemudian temanya seperti apa. Di sampingnya ada dominasi platform. Tadi di awal saya sudah singgung, hanya ada 3, Instagram, TikTok, dan YouTube. Di antara 3 ini tetap ada yang paling mendominasi, teman. Nanti dominasi platform di sini yang paling hook ya, ibaratnya kalau di dunia media sosial paling benar-benar nancep banget itu, menurut saya pribadi kurang lebih 2,5 tahun mempelajari tentang itu, yang paling benar-benar menancap kepada para audiens adalah YouTube. Dari YouTube kita bisa beranak pinak ke Instagram, ke TikTok. Nanti dari TikTok bisa mempromot apa yang menjadi akun induk kita, yaitu YouTube. Dari Instagram halnya juga sama, tapi Instagram kita lebih kepada bahas komentar. Di Instagram itu lebih galak kalau misalnya berbicara mengenai komentar audiens terhadap konten sejarah. Lebih galak, lebih banyak yang tahu daripada kita, lebih banyak yang kritis, lebih banyak yang tidak setuju. Itulah keunikan aspek sejarah. Alasannya apa? Karena kita tidak hadir di saat itu. Kita hadir di masa puluhan tahun
ke depan. Kemudian kita mencoba menggali informasi, menggali data, kemudian kita rangkum menjadi kesimpulan. Mereka-mereka yang tanda kutip rada galak memberikan aspek komentar, terutama menurut saya itu ada di Instagram, berarti mereka memiliki sumber lain dan sumber itu kita belum memilikinya. Jadi ketika ada yang meng-cross check data tentang konten video kita jangan marah. Kita harus apa ya? Oh ya, ini kan aspek sejarah. Kita nggak hadir di saat itu. Tapi kita udah berusaha memberikan materi, data, literasi, kemudian kortesi bahkan yang semaksimal mungkin. Kalau memang ada yang meng-cross check dan data dia benar, alhamdulillah. Berarti kita punya masukan baru, kita punya insight baru. Kemudian ada riset di sini. Riset di sini hal yang tidak boleh terlewatkan. Bahkan riset di sini kalau tidak dilakukan, jangan bikin konten karena konten kita hasil daripada riset yang maksimal. Apapun temanya, apapun idenya, kalau masih dalam skop histori ataupun sejarah, riset adalah hal yang sifatnya sangat wajib. Dalam bentuk apa? Baca buku, cari data, baca artikel, gitu kan? Atau mungkin kortesi daripada, misalnya kita butuh tentang kortesi yang memang real. Adanya di mana? Adanya di akun YouTube-nya Kompas TV misalnya. Ya udah, kita izin ke dia. Atau kita bisa lihat, kita klik videonya, kita klik di pojok kanan YouTube, ada filter. Kalau filternya copyright, kita izin. Kalau misalnya filternya Creative Commons, berarti bisa digunakan secara berulang. Ya udah, tinggal download. Kemudian dari buku, dari artikel, jurnal dan lain-lain. Kayak mau bikin skripsi, teman-teman. Kalau kita menciptakan konten media sosial yang sifatnya sejarah. Di bawahnya ada resiliensi. Saya bahas terakhir resiliensi. Ada primary goals dulu deh, atau goals utama kita. Goals utama kita jawabannya macam-macam. Seorang konten kreator jawabannya macam-macam ketika ditanya mengenai primary goal. Ada yang bilang 100.000 follower, ada yang bilang oh sampai dimonetisasi, sampai dapat uang. Ada yang bilang sampai komentarnya sampai di 500.000 komentar, maka dia akan memberikan giveaway. Macam-macam. Primary goals itu sebenarnya rahasia masing-masing. Tapi tetap primary goals kita adalah ketika akun media sosial kita sudah menjadi sudah menjadi akun yang ditunggu-tunggu oleh para audiens kita. Maka kita udah punya kewajiban terhadap mereka memberikan asupan secara terjadwal. Itu primary goals kita. Kalau kita nggak posting, biasanya kita posting 3 hari sekali atau 2 hari sekali. 1 minggu kita baru posting, kita akan ditanyain sama audiens kita, sama netizen, subscriber atau followers kita. Itu primary goals kita. Cuannya, kemudian kalau YouTube 100.000 dapat silver button, itu akan ngikutin. Jangan itu yang jadi target utama. Nanti bisa stres sendiri gitu kan. Karena kan lo kok nggak dimonet gitu, dimonetisasinya lama. Kok nggak sampai nih dalam sebulan 10.000 subscriber gitu kan. Jangan itu target kita. Nanti kita akan stres sendiri. Primary goals yang paling pertama adalah gimana cara kita menciptakan kualitas yang sangat baik dalam tiap postingan atau dalam tiap uploadan daripada konten media sosial kita. Evaluasi dan resiliensi saya anggap satu hal yang berkesinambungan meskipun tingkatannya berbeda. Evaluasi wajib kita lakukan di setiap setelah postingan kita terupload minimal 24 jam setelah itu. Apa nih respon daripada audience? Oh ternyata viewersnya banyak, likes-nya juga banyak, komentarnya juga banyak. Oke, berarti evaluasi kita tidak begitu keras dalam konten tersebut. Kalau misalnya ternyata trafficnya semakin menurun, maka kita harus segera melakukan evaluasi. Apa nih? Oh ternyata pembahasannya umum. Oh ternyata judul kita tidak sesuai dengan SEO. Kita mencoba meng-create judul sendiri, bahkan itu bukan yang menarik perhatian netizen, tetapi malah itu menghancurkan traffic daripada konten kita. Evaluasi seperti itu yang kita jangan pernah capek untuk melakukan evaluasi tersebut. Resiliensi itu berarti kemampuan kita untuk segera bangkit ya teman-teman, ketika memang harapan kita tidak terwujud. Nah biasanya ini terjadi akibat ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Kita dengan percaya dirinya, kita punya narasumber yang kuat dan akurat, kita punya kemampuan editing yang mumpuni, kita punya aspek teknis yang oke. Maka dengan percaya dirinya, bahkan terkesan sedikit sombong, dalam waktu 1 bulan saya sudah mendapatkan 10.000 subscriber
subscriber, dia dengan semangatnya di awal-awal. Tapi apa? Ada beberapa poin mungkin yang dilupakan, entah saking pedenya, SEO yang nggak diperhatikan, kemudian ada beberapa target cross check tadi ya, ada foto-foto yang mungkin data-data yang harus kita blur tapi ternyata tidak karena saking pedenya. Ternyata 1 bulan lewat followersnya baru 200. Itu membuat dia stres. Kemudian kalau stres biasanya malas. Kalau udah malas, maka akun tersebut hanya sebagai tabungan atau bank digital kita aja. Boro-boro akan hadir di lini masa masing-masing followers kita lagi. Padahal dia udah follow. Dia akan ketiban. Dengan apa? Dengan konten-konten yang sedang viral. Resiliensi ini segera harus kita lakukan. Kalau ternyata dievaluasi banyak hal-hal yang minus, segera lakukan resiliensi. Jangan takut dan jangan langsung drop. Kalau udah drop, ujung-ujungnya kita bikin account lagi. Dan itu prosesnya lama. Karena ada fase depresinya dulu. Udah keluar budget, udah narasumbernya udah oke, segala macamnya udah well done, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi kepada rekan-rekan, karena target kita bukan dulu banyaknya subscribe, bukan dulu yang namanya menghasilkan, tapi kualitas daripada tiap video yang akan kita upload. Jadi gimana caranya untuk kita menjaga konsistensi? Kalau saya menganggap akun YouTube dan TikTok saya ini bukan lagi sebatas account. Saya punya kepentingan di sini. Saya punya tanggung jawab lebih di sini. Yang pertama, saya harus memberikan asupan-asupan materi kepada mereka yang udah rela subscribe, kepada mereka yang sudah meluangkan waktu selalu menonton. Yang kedua, dengan memiliki account ini, saya tidak berhenti dalam satu pembahasan. Membuat saya semakin haus akan yang namanya kajian-kajian sejarah. Ketika saya mendapatkan data baru, hal baru, kemudian saya ramu menjadi konten baru, sudah menjadi kewajiban saya untuk share kepada rekan-rekan, terutama kepada mereka yang sudah rela klik tombol subscribe. Itu yang membuat atau memicu semangat saya untuk terus konsisten. Dan ternyata semakin di sini ada hasilnya nih, buah dari konsisten. Selain daripada memang subscriber yang terus bertambah, ternyata ada cuannya, teman-teman. Setelah saya iseng ikuti, akhirnya saya seriuskan proses monetisasi seperti apa, kemudian ternyata dari video ini menghasilkan berapa, itu buah dari konsisten. Kalau saya seperti itu. Nah, semoga cara ataupun triks yang tadi saya bicarakan bisa teman-teman aplikasikan. Tapi ingat, yang pertama mindsetnya jangan langsung dapetin uang, jangan langsung dapetin banyaknya subscriber, jangan. Nanti teman-teman akan stres sendiri. Tapi kedepankan kualitas daripada video yang setiap teman-teman posting. Kurang lebih seperti itu, Ibu Eca.